Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah masih bersemangat dalam belajar online hari ini? Baik, Bunda cek dulu ya semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Oke, untuk menambah semangat dan kesiapan anak-anak dalam belajar, Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Silahkan ikuti Bunda ya. Ayo anak soli-solihah, kita bersiap belajar tematik tema 9. Tetaplah fokus, simak materi, selalu semangat saat belajar. Semoga dengan kita bernyanyi bersama, nanti anak-anak menjadi semakin bersemangat ya dalam belajar hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 9, materinya tentang interval nada, tari kreasi daerah, dan patung konstruksi. Nah, untuk itu silakan anak-anak bisa menyiapkan buku tematik tema 9 dan bisa dibuka di halaman 60, 93, 127, 135, dan 154. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap? Sip, bagus sekali. Oke, setelah ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Semuanya silakan sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah ini silakan anak-anak bisa langsung menyimak video materi dari Bunda berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenai interval nada, tari kreasi daerah, dan patung konstruksi. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Apakah anak-anak masih ingat apa itu interval nada? Interval nada atau selang nada adalah jarak antara nada satu dengan nada lainnya. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut dengan nada pangkal, sedangkan nada kedua disebut dengan nada selang. Contohnya, silakan anak-anak perhatikan interval nada pada tangga nada mayor berikut ini. Kita akan mencari interval nada C ke D atau Do ke Re. C atau Do disebut dengan nada pangkal, sedangkan D atau Re disebut dengan nada selang. C ke D memiliki interval nada 1. Anak-anak, mari kita ingat kembali mengenai nama-nama interval nada. Yang pertama, prim. Prim merupakan interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Contohnya, nada Do ke Do. Yang kedua, second. Second merupakan interval nada dari nada satu ke nada kedua di atasnya atau di bawahnya. Contohnya, nada Do ke Re. Yang ketiga, thirds. Thirds merupakan interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Contohnya, nada Do ke Mi. Yang keempat, quarts. Quarts merupakan interval dua setengah nada. Contohnya, nada Do ke Fa. Yang kelima, quint. Quint merupakan interval tiga setengah nada. Contohnya, nada Do ke Sol. Yang keenam, sek. Sek merupakan interval empat setengah nada. Contohnya, nada Do ke La. Yang ketujuh, septim. Septim merupakan interval lima setengah nada. Contohnya, nada Do ke Si. Yang kedelapan, oktav. Oktav merupakan interval 6 nada. Contohnya, nada Do ke Do tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai akor. Apa itu akor? Akor merupakan bunyi serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak tertentu. Akor terdiri dari paling sedikit 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian dan dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Contoh alat musik yang dimainkan dengan akor adalah piano, pianika, gitar, keyboard, dan recorder. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor. Apa saja itu? Yang pertama, C mayor, yaitu ketika nada Do, Mi, dan Sol dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Yang kedua, D minor, yaitu ketika nada Re,
fa, dan la dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Yang ketiga, E minor, yaitu ketika nada mi, sol, dan si dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Yang keempat, F mayor, yaitu ketika nada fa, la, dan do tinggi dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Yang kelima, G mayor, yaitu ketika nada re, fa, dan la dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Yang ketujuh, A minor, yaitu ketika nada la, do tinggi, dan mi tinggi dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Yang kedelapan, B diminis, yaitu ketika nada si, re tinggi, dan fa tinggi dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tari kreasi daerah. Tari kreasi disebut juga dengan tari modern. Tari kreasi ada yang masih menggunakan gerakan dasar yang diambil dari tari kreasi tradisional karena pengaruh budaya tradisi yang masih sangat kuat. Lalu, apa saja tujuan diciptakannya tari kreasi daerah? Tujuan tari kreasi daerah yang pertama, suatu daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Yang kedua, menyampaikan pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Dan yang keempat, generasi muda tertarik untuk melestarikan dan meneruskannya. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa contoh tari kreasi daerah. Yang pertama, tari jejer kembang menur. Tarian ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua, tari merak. Tari merak merupakan tarian ciptaan Sunda J.J. Sumantri dari Jawa Barat. Yang ketiga, tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu berasal dari Bali. Tarian ini mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Yang keempat, tari Manipuran. Tarian ini berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini dikembangkan oleh seniman bernama S. Maridi. Yang kelima, tari Yapong. Tarian ini dikembangkan oleh seniman asal Yogyakarta bernama Bagong Kusudiarjo. Tarian ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Yang keenam, tari Banjar Kemuning. Tarian ini diciptakan dan dikembangkan oleh seniman bernama Agustinus. Salah satu tujuan diciptakannya sebuah karya tari adalah untuk dipertunjukkan di hadapan penonton. Namun sebelum pertunjukan berlangsung perlu diadakan persiapan-persiapan. Berikut adalah persiapan peragaan karya tari. Yang pertama, bentuk tari meliputi tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok atau tari massal. Yang kedua, gerak tari yang dipertunjukkan meliputi gerak tari tradisional, gerak tari kreasi atau gerak tari sehari-hari. Yang ketiga, tata busana dan tata rias. Yang keempat, properti dan peralatan meliputi hal yang diperlukan dalam pementasan, tata panggung, dan tata lampu. Yang kelima, iringan musik tari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai patung konstruksi. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh. Membuat patung dengan teknik merakit atau konstruksi dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar kita dan mudah didapat. Contohnya adalah kertas, plastik, kayu, dan logam. Kita bisa membuat patung konstruksi berupa miniatur roket, kendaraan bermotor, robot, dan hiasan yang terbuat dari kayu. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Setelah ini, mari kita mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat
teliti, dan sungguh-sungguh ya agar hasilnya dapat maksimal. Semangat selalu anak-anakku, di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video materi dari Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya mengenai materi interval nada, tarik kreasi daerah, dan patung konstruksi. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini silahkan anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya agar hasilnya dapat maksimal. Baik, tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anak, silahkan anak-anak tetap menjaga sholat lima waktunya, menjaga kesehatannya, kebersihannya, dan tetap membantu ayah dan bunda di rumah ya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah